Halo, Sobat Tuhan Yesus di mana saja berada, berjumpa kembali dengan Armageddon TV. Hari ini kita akan membedah channel Tanpa Ragi, yang membahas Nabi Musa itu, sejarah atau hanya cuman dongeng bangsa Israel belaka. Oke, kita lihat dulu paparan channel Tanpa Ragi tentang sejarah Nabi Musa, mari kita saksikan bersama. Halo semua. Pada video-video sebelumnya, kita sudah melakukan kritik sejarah terhadap Yesus dan Muhammad. Pada video ini, kita akan melakukan kritik sejarah terhadap Musa. Musa adalah salah satu tokoh terpenting di dalam agama-agama Abrahamik. Ada banyak cerita fantastis yang dilakukan oleh Musa. Bertemu Tuhan muka dengan muka, mendatangkan 10 tulah di Mesir, membelah laut, mendapatkan 10 hukum yang ditulis oleh tangan Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah semua cerita itu adalah peristiwa sejarah yang sungguhan terjadi atau cerita fiksi? Apakah Musa adalah tokoh sejarah yang sungguhan ada atau hanya tokoh dongeng? Itu yang akan kita bahas pada video ini. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hal pertama yang perlu kita tahu adalah catatan tentang Musa tidak ditemukan di tempat lain di luar Alkitab. Ini adalah salah satu hal yang membuat para sejarawan bertanya-tanya, kenapa? Padahal, bangsa Mesir adalah bangsa yang suka menulis dan 10 tulah yang menimpa Mesir adalah peristiwa besar. Tetapi, kenapa tidak ada satupun catatan sejarah di Mesir yang menulis tentang Musa dan 10 tulahnya? Kita tidak punya jasad Musa, kita tidak punya tongkat Musa, kita tidak punya 2 loh batu. Kita tidak punya peninggalan Musa sama sekali, kecuali cerita tentang dia di dalam Alkitab. Keluaran 12 ayat 37 mencatat bahwa kira-kira ada 600.000 orang laki-laki Israel, belum termasuk anak-anak, yang keluar dari Mesir bersama Musa. Jika kita perkirakan, total semuanya, termasuk wanita dan anak-anak, bisa berjumlah 2 juta orang. 2 juta orang itu adalah jumlah yang sangat besar. Pada tahun 2020, penduduk Jakarta sekitar 10 juta orang. Penduduk Surabaya sekitar 2,8 juta orang. Penduduk Bandung sekitar 2,5 juta orang. Penduduk Semarang dan Palembang sekitar 1,7 juta orang. Jadi, peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir itu kira-kira seperti salah satu kota besar di Indonesia, penduduknya keluar semua dengan berjalan kaki. Alkitab mencatat bahwa mereka melintasi Laut Merah dan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi, tidak ada satupun bukti sejarah arkeologi yang benar-benar kuat untuk mendukung cerita itu. Tidak ada prasasti, tidak ada kuburan, tidak ada tulang belulang, tidak ada bekas apapun juga yang menunjukkan bahwa ada 2 juta orang berputar-putar di padang gurun. Jadi, satu-satunya cerita tentang Musa yang ada hanya Alkitab. Kalau kita berbicara keimanan, tentu saja kita berkata bahwa Musa itu beneran ada. Apalagi, menurut klaim yang sering kita dengar, 5 kitab pertama di dalam Alkitab ditulis oleh Musa sendiri. Tetapi, jika kita berbicara tentang kritik sejarah, kita tidak bisa percaya buta begitu saja. Banyak sejarawan modern yang menilai bahwa kelima kitab Taurat adalah kumpulan cerita rakyat Israel yang baru dikompilasi dan ditulis sekitar abad ke-6 sampai abad ke-4 sebelum Masehi, pada saat bangsa Israel dijajah oleh Persia. Dari mana kita tahu bahwa kelima kitab Taurat baru ditulis setelah abad ke-6? Jawaban yang sederhana adalah karena sebelum itu, manusia belum mempunyai teknologi untuk menulis seperti kitab Taurat. Sebagai ilustrasi, berkata bahwa Musa sendiri yang menulis 5 kitab Taurat, mirip seperti berkata bahwa Yesus berkeliling menggunakan mobil. Alasan pertama saya setuju dengan channel Tanpa Ragi, adalah cerita Musa hanya kita temukan di kitab Taurat saja dan tidak ada bukti penemuan arkeolog dunia yang menemukan bongkahan prasasti atau yang lainnya. Alasan kedua saya setuju channel Tanpa Ragi bahwa penemuan arkeolog dunia bahwa manusia mengenal teknologi penulisan mulai ada sejak 6 sampai 5 sebelum Masehi. Alasan ketiga saya setuju channel Tanpa Ragi bahwa begitu rumitnya memindahkan 2 juta penduduk misalkan dari kota Palembang ke kota Semarang, dengan hanya berjalan kaki walau itu selama puluhan tahun sekalipun.
Apa yang dipikirkan channel tanpa ragi seperti pemikiran saya waktu kelas 2 SD kalau itu, setelah kakek cerita tentang penciptaan manusia pertama, saya tanya kakek, terus anak-anak Nabi Adam seperti Kain Habil dan Set nikah sama siapa kek? Paham maksud saya tentang Nabi Adam? Ya Nabi Adam adalah manusia pertama. Karena manusia pertama di dunia maka ketika Hawa melahirkan Kain, Habil dan Set pasti mereka nikah kalau ingin punya keturunan. Terus wanitanya dari mana? Itulah, gunanya kita mempelajari sesuatu harus pakai akal budi atau ilmu pengetahuan, karena ketika kita pakai ilmu pengetahuan atau akal budi, kita pasti tidak berpikir, ya pokoknya gitu kata guru atau pendeta atau ustadz saya. Oke, kita lihat dulu paparan channel tanpa ragi tentang sejarah Nabi Musa, mari kita saksikan bersama. Dia tercatat punya 10 anak di Kejadian 46 ayat 21. Jika saya ambil angka rata-rata 5 anak lelaki pada setiap generasi, dari Yakub 1 orang, generasi Lewi 12 orang, maka generasi Kehat 60 orang, generasi Amram 300 orang, generasi Musa hanya 1.500 orang. Jauh sekali dari 600.000 orang. Perlu 4 generasi lagi untuk mencapai angka 937.500 jika rata-rata 5 anak lelaki pada setiap generasi. Jika saya ambil angka terbesar yang tidak mungkin, rata-rata 10 anak lelaki pada setiap generasi, dari Yakub 1 orang, generasi Lewi 12 orang, generasi Kehat 120 orang, generasi Amram 1.200 orang, generasi Musa masih hanya 12.000 orang, masih jauh di bawah 600.000. Jika kita anggap masih ada satu generasi lagi setelah Musa yang ikut keluar dari Mesir, totalnya masih hanya 120.000 orang. Jadi, sudah ambil angka terbesar yang tidak mungkin, sudah dikasih bonus satu generasi, angkanya masih jauh dari 600.000. Itu sebabnya, saya berkata ada yang aneh di dalam silsilah Musa. Tetapi, walaupun begitu, keanehan ini masih tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang dicatat di Alkitab itu benar. Nah, balik ke pertanyaan, jadi apakah Musa adalah tokoh sejarah yang benar-benar ada? Padahal, seperti yang saya katakan, tidak ada bukti arkeologi adanya Musa pada zaman seharusnya Musa hidup. Penjelasan pertama kenapa hal ini terjadi adalah mungkin karena nama yang dikenal oleh orang-orang non-Israel bukan Musa. Dan orang-orang Israel juga tidak disebut Israel oleh orang-orang non-Israel pada zaman itu. Prasasti tertua pertama yang menyebut nama Israel adalah prasasti Merneptah yang diperkirakan ditulis pada tahun 1208 sebelum Masehi. Tahun 1208 sebelum Masehi di Alkitab adalah zaman hakim-hakim. Ini bisa menjadi indikasi bahwa sebelum itu tidak ada yang menyebut mereka orang Israel. Nah, jika mereka tidak disebut Israel, mereka disebut apa? Ada banyak teori yang berusaha menjelaskan hal ini. Tetapi, saya cukup setuju dengan teori yang menjelaskan bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang yang disebut Hyksos. Hyksos adalah pelafalan Yunani dari kata Mesir kuno Hekau Kasut. Hekau Kasut artinya adalah penguasa asing atau orang asing. Sebutan Hyksos ini bukan hanya sebutan untuk orang Israel, tetapi untuk semua orang pendatang di Mesir. Ada sebuah lukisan di kuburan Khnumhotep kedua dari dinasti ke-12 Mesir tentang sekelompok orang Asia Barat yang disebut Aamu datang memberikan hadiah kepada Firaun Senusret kedua pada tahun 1890 sebelum Masehi. Tahun 1890 sebelum Masehi kurang lebih dekat dengan perhitungan waktu Yakub datang ke Mesir. Kalau kita lihat dari gambar ini, terlihat perbedaan antara orang Mesir dengan orang Aamu. Orang Mesir kulitnya lebih coklat dan menggunakan kain putih. Sementara orang Aamu kulitnya lebih kuning dan menggunakan pakaian berwarna. Orang Mesir kebanyakan adalah petani, sedangkan orang Aamu kebanyakan adalah gembala. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa orang-orang Aamu adalah pendatang dan tinggal di sekitar timur laut Delta Nil yang disebut Avaris. Ada beberapa usulan tentang siapa orang-orang Aamu ini. Ada yang mengusulkan bahwa Aamu adalah Aram, ada yang mengusulkan Aamu adalah Amori, dan ada yang mengusulkan bahwa Aamu adalah Abraham. Kita tahu dari Kejadian 12 ayat 14-20 bahwa pertama kali Firaun muncul di Alkitab adalah ketika Abraham masih belum melahirkan Ishak dan namanya masih disebut Abram. Jadi, orang-orang Aamu di lukisan Khnumhotep kedua mungkin adalah Yakub,
mungkin adalah Abram, dan mungkin adalah orang lain dari Kanaan. Satu hal yang pasti, pada tahun 1890 sebelum Masehi, orang-orang Amu sudah ada di Mesir. Orang-orang Amu ini kemudian disebut Hyksos, dan sekarang ini Avaris disebut Tel El Dab-A. Sejak tahun 1890, Firaun yang berkuasa di Mesir adalah orang-orang pribumi. Sampai sekitar tahun 1650, orang-orang Hyksos menguasai sebagian besar wilayah Mesir dan disebut dinasti ke-15. Selain mereka, yang menguasai sebagian wilayah Mesir lainnya adalah orang pribumi dan disebut dinasti ke-16. Dinasti ke-16 digantikan oleh dinasti ke-17 dan mereka bermusuhan dengan dinasti ke-15. Orang-orang Hyksos atau dinasti ke-15 ini akhirnya dikalahkan dan diusir ke Kanaan oleh dinasti ke-18 sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Jadi, banyak yang cocok antara Hyksos dengan Israel. Waktunya mirip, ceritanya mirip, tetapi nama dan detailnya berbeda. Di dalam catatan Mesir, mereka tinggal di Avaris, sedangkan di dalam Alkitab, mereka tinggal di Goshen atau Rameses. Nah, jika Israel adalah Hyksos, siapakah Musa? Pertama, kita perlu tahu bahwa walaupun Musa adalah nama Mesir, tetapi bukan berarti Musa disebut Musa oleh orang Mesir. Menurut Keluaran 2 ayat 10, Musa diberi nama Musa oleh putri Firaun. Dan banyak orang yang membaca Keluaran 2 ayat 10, lalu menyimpulkan bahwa Musa berarti ditarik dari air. Tetapi, di dalam bahasa Mesir kuno, Musa artinya adalah lahir atau anak. Kita banyak menjumpai nama-nama Firaun yang belakangnya Mose, Moses, Meses. Contohnya Rameses. Rameses artinya adalah anak dewa Ra. Contoh lain Tutmose. Tutmose artinya adalah anak dewa Tut. Jadi, putri Firaun menyebut Musa sebagai Musa, artinya dia menyebut Musa sebagai anak. Kemungkinan kakaknya Musa dan ibunya Musa yang kemudian menjadi pengasuh bagi putri Firaun ikut-ikutan menyebut Musa. Dan semenjak itu, semua orang Israel yang mengenal dia menyebut dia Musa juga. Tetapi, nama resmi yang digunakan di kalangan Mesir belum tentu Musa. Nah, ada nggak tokoh sejarah di Mesir yang cocok dengan narasi Musa? Saya menemukan ada satu kandidat tokoh yang bisa cocok dengan narasi Musa. Namanya adalah Senenmut. Secara literal, Senenmut artinya adalah saudara ibu atau paman. Asal-usulnya kurang jelas, tetapi yang pasti dia berasal dari rakyat jelata yang kemudian mempunyai peran besar dalam peradaban Mesir. Dia sangat dekat dengan keluarga Firaun dan mendapatkan berbagai gelar. Beberapa gelar dia adalah pelayan istri dewa dan pelayan putri raja. Istri dewa yang dimaksud adalah Hatshepsut, dan putri raja yang dimaksud adalah Neferura. Nah, supaya teman-teman mengerti siapa mereka, kita mulai dari silsilah Firaun dinasti ke-18. Pendiri dinasti ke-18 yang mengalahkan Hyksos adalah Firaun Ahmose pertama. Ahmose pertama memerintah dari tahun 1550 sampai 1525 sebelum Masehi. Setelah itu, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Amenhotep pertama. Amenhotep pertama memerintah sampai tahun 1504, lalu dia digantikan oleh Tutmose pertama. Tutmose pertama mempunyai anak Tutmose kedua dan Hatshepsut dari ibu yang berbeda. Tutmose kedua menikah dengan Hatshepsut yang merupakan saudarinya itu. Mereka hanya punya seorang putri yang bernama Neferura. Tutmose pertama meninggal pada tahun 1493 dan digantikan oleh Tutmose kedua. Tutmose kedua meninggal pada tahun 1479. Karena dia dan Hatshepsut tidak punya anak lelaki, yang menjadi Firaun selanjutnya adalah anak Tutmose kedua dari istri yang lain yang bernama Tutmose ketiga. Pada saat itu Tutmose ketiga masih berusia 2 tahun. Jadi, Hatshepsut mengambil alih pemerintahan sebagai Firaun. Hatshepsut adalah wanita kedua yang tercatat dalam sejarah menjadi Firaun, dan bahkan dia disebut sebagai salah satu Firaun terhebat yang pernah ada. Salah satu penemuan yang ditemukan pada zaman Hatshepsut adalah pot untuk tanaman. Mereka adalah orang-orang pertama yang berhasil memindahkan pohon dengan menggunakan pot dari keranjang. Salah satu hal yang menunjukkan bahwa Hatshepsut dipuja adalah Sphinx dengan wajah dia.
Tetapi, yang aneh adalah, para sejarawan menemukan bahwa generasi berikutnya berusaha menghapus Hatshepsut dari sejarah. Usaha menghapus Hatshepsut kemungkinan dilakukan oleh penerusnya, Thutmose ketiga, atau anaknya Thutmose ketiga yang bernama Amenhotep kedua. Hatshepsut meninggal pada tahun 1458, dan penerusnya, Thutmose ketiga, meninggal pada tahun 1425. Penerusnya lagi, Amenhotep kedua, meninggal sekitar tahun 1401 sampai 1397 sebelum Masehi. Nah, kemunculan pertama kali Semenmut dalam catatan sejarah adalah sejak zaman Firaun Thutmose pertama atau Thutmose kedua. Jadi, sekitar tahun 1504 sampai 1479, dia menjadi guru bagi putri Neferura. Patung yang teman-teman lihat adalah patung Senenmut yang sedang memangku putri Neferura. Ketika Hatshepsut menjadi Firaun, Senenmut menjadi kepala pelayan dan juga kepala arsitek. Salah satu karya besar Senenmut adalah kuil Hatshepsut yang disebut juga Djeser Djeseru. Djeser Djeseru artinya adalah yang paling kudus dari yang paling kudus. Selain itu, dia juga membangun kuburan bagi keluarganya di Theban yang sekarang diberi kode TT71 dan TT353. Di dalam TT353 ada peta astronomi pada plafonnya. Plafon peta astronomi Senenmut itu adalah yang tertua dan digunakan oleh firaun-firaun berikutnya. Jadi, Senenmut yang merupakan keturunan rakyat jelata ini sangat cerdas, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Firaun. Saking dekatnya, ada gosip yang mengatakan bahwa Senenmut adalah pacar gelapnya Hatshepsut. Yang menarik adalah, Senenmut menghilang sekitar 16-20 tahun setelah Hatshepsut naik tahta. Jadi, kuburan yang dia siapkan untuk dirinya sendiri tidak pernah dipakai. Nah, ini adalah spekulasi. Tetapi, ada kemungkinan Musa adalah Senenmut. Putri Firaun yang menyelamatkan dia dari air adalah Hatshepsut. Di film-film Musa yang ada, biasanya putri Firaun itu diperankan oleh seorang perempuan remaja. Tetapi, ada kemungkinan ketika Musa diambil dari sungai Nil, putri Firaun masih anak kecil. Sehingga, usia putri Firaun dan Musa tidak berbeda terlalu jauh. Hilangnya Senenmut kemungkinan adalah peristiwa Musa kabur ke Midian karena membunuh orang Mesir. Firaun yang ingin membunuh Musa kemungkinan adalah Thutmose ketiga. Firaun yang ditemui Musa ketika dia kembali untuk membawa Israel keluar, kemungkinan adalah Amenhotep kedua. Kelompok orang yang dibawa keluar dari Mesir, kemungkinan adalah orang-orang Hyksos yang menjadi budak. Thutmose ketiga atau Amenhotep kedua ingin menghapus Hatshepsut, kemungkinan karena mereka membenci Musa. Mereka tahu bahwa Hatshepsut mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Musa. Nah, walaupun semuanya terlihat cocok, tetapi ada beberapa hal yang tidak cocok. Yang pertama, menurut catatan sejarah, orang-orang Hyksos sudah diusir dari Mesir sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Tetapi, masih ada kemungkinan ada sebagian orang Hyksos yang bukan diusir, tetapi dijadikan budak oleh orang Mesir. Masalah yang lain adalah, menurut catatan Mesir, Senenmut mempunyai ayah dan ibu yang bernama Ramose dan Hatnofer, mempunyai 3 saudara lelaki yang bernama Amenemhet, Minhotep, dan Pairi, juga mempunyai 2 saudari perempuan yang bernama Ahotep dan Nofretor. Sedangkan, Musa hanya punya 1 saudara lelaki yang bernama Harun dan 1 saudari perempuan yang bernama Miriam. Jadi, apakah Musa adalah Senenmut? Ini adalah spekulasi, kemungkinan. Menurut saya, Senenmut adalah kandidat Musa sejarah yang paling cocok. Nah, dari video channel Tanpa Ragi yang kedua ini, saya pribadi sangat mendukung pemikiran channel ini, karena dari silsilah Abraham sampai Musa anak laki-laki keturunannya hanya berjumlah 1.500 saja. Padahal menurut catatan Taurat anak laki-laki yang keluar dari tanah Mesir sebanyak 600.000 jiwa, itulah gunanya kita diberi akal budi Tuhan yaitu untuk berpikir yang benar dan tidak asal percaya begitu saja. Saya mengambil paparan materi pembahasan ini, bukannya untuk menentang atau menolak cerita Musa dalam Taurat, tetapi saya ingin semua orang semakin terbuka tentang agama dan keselamatan. Kita semua harus paham bahwa banyak hal menurut saya pribadi,
Cerita-cerita di Taurat yang bisa dipelajari lebih dalam bukan untuk mengoyahkan iman kita. Dalam mempelajari apapun dibutuhkan akal budi dan kejujuran sehingga ilmu pengetahuan yang kita dapatkan juga dapat membantu banyak orang berpikir lebih ilmiah dan semakin maju, sehingga kehidupan umat manusia ke depan tidak terhenti. Gara-gara pemahaman agama yang ranum dan tidak memakai akal budi dan kejujuran dalam memahaminya. Sebisa mungkin Alkitab yang kita imani berjalan beriringan dengan sejarah dunia hasil penemuan arkeolog sepanjang sejarah dunia ini. Kenapa? Saya pribadi sampai saat ini masih percaya kalau Yesus adalah Tuhan dan ceritanya tidak dongeng, ya karena zaman itu pemerintahan Herodes juga ditemukan dan waktu penyalipan pemerintahan Pontius Pilatus juga ditemukan. Dan lagi murid-murid Yesus seperti Matius, Markus, Lukas dan Yohanes adalah orang-orang yang menyaksikan langsung kehidupan Yesus sendiri. Tapi perlu kita pahami dalam Taurat ada sesuatu yang terasa fiksi, misalkan menikah dengan siapa anak Adam. Jadi intinya di sini pemikiran saya sama dengan channel Tanpa Ragi, bahwa ada beberapa hal di Taurat yang bikin kita bertanya karena penemuan arkeolog tidak mendukungnya, bisa juga ada kejadiannya tapi nama tokohnya mungkin beda. Jangan sampai gara-gara orang Farisi membuat puisi, orang Yahudi dan Yesus menjadikan puisi itu ayat di kitab suci mereka, seperti cerita Umar bin Khattab waktu mengusulkan ayat hijab pada Muhammad dan Allah merestuinya. Tuhan Yesus Raja kita semua sampai Maranatha. Amin.